qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi bidarain amin. Mata ja'alaka fi zahiri mumtasilan li amrihi wa wadhaqaka fil batini istislama li qahrihi faqad a'zama al-minnata 'alaika. Berkata Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sukandari dalam kitab Hikam, beliau menjelaskan tentang sebuah nikmat yang amat sangat luar biasa yang diberikan kepada seorang hamba. Tentang apa? Kata beliau, mata kapan waktu. Ja'alaka, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Anda bizahiri, di dalam zahir, mumtasilan, melakukan ketaatan terhadap apa yang Allah perintahkan. Wa razaqaka fil batini, dan Allah memberikan rezeki di dalam batin Anda apa? Al-istislam, berserah diri, liqahrihi, terhadap semua takdir yang datang pada diri Anda. Faqad a'zamal minnata 'alaika, maka sebenarnya Anda telah diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menurut Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sukandari, nikmat yang paling tinggi, yang paling agung diberikan kepada seorang hamba ketika apa? Ketika zahirnya disibukkan dengan ketaatan, batinnya dilapangkan dengan apa? Dengan al-istislam, dengan kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena bisa jadi saat ini kita beribadah bukan dalam rangka acceptance, menerima, tapi dalam rangka untuk denial. Ya, kita berdoa, kita ibadah, ya, kita melakukan berbagai bentuk ketaatan-ketaatan bukan dalam rangka untuk mengikuti aliran takdir yang telah Allah berikan, tetapi dalam rangka untuk melawan takdir yang telah Allah berikan. Artinya kita melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau tentang zahir ini teman-teman semua bisa kita pelajari dalam kitab-kitab fikih. Teman-teman belajar syariat, sholatnya seperti apa, wudunya seperti apa, mandinya seperti apa, dan lain sebagainya. Itu selesai kalau masalah zahir. Cuma teman-teman lebih banyak ya mengandung penyakit di batin, itu tentang al-i'tirad, ya, denial kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malam hari ini ya teman-teman sudah dikasih materinya kan kemarin tuh ya tentang apa? At-tafwid, ya, tentang at-tafwid. Kita akan buka ya fotokopian ini. Ada yang belum kebagian nggak? Masih ada kayaknya, masih ada nggak? Dibalikin lagi ya, jangan dibawa pulang. Ada bacaan wakafnya soalnya itu. Jadi makam-makam kerabat kan bacaan wakaf. Tinggal ngisi keropak. Iya, tinggal ngisi keropak. Puterin nanti. Ya teman-teman semua, sekarang kita lihat judulnya dulu ya. At-tafwid. At-tafwidu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa at-tafwid di sini disandingkan dengan apa? Dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi teman-teman sering nggak dengar istilah ya dalam TikTok, dalam diskursus ilmu ma'rifah ya, dalam diskursus ilmu kesadaran kayak ada bahasa pulanglah Anda sebelum pulang, atau matilah Anda sebelum. Ya maksudnya apa sih itu teh? Kan gitu. Banyak yang bertanya-tanya, itu maksudnya apa? Mati sebelum. Jadi mati sebelum mati itu adalah satu kesadaran penuh ketika kita sudah tidak berseteru dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara at-tafwid. Ya nanti kita lihat at-tafwid itu apa. Jadi at-tafwid yaitu adalah kita sudah menyerahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah tidak ada lagi yang diaku oleh kita.
sudah tidak ada lagi yang diaku oleh diri kita. Saat itu ketika kita sudah tidak ngaku lagi, maka kita menyerahkan segala-galanya kepada Allah. Diawali dengan menyerahkan diri kepada Allah. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah ya menyerahkan diri kepada Allah ketika apa? Dihantam berbagai macam masalah derita dalam kehidupan. Ya, ini muka-muka fakoh ini, veteran-veteran semua. Berbuat jalan. Muka-muka fakoh semua ini. Ya. Artinya kita pernah mengalami momentum itu sebagai momentum yang lepas tangan, ngangkat bendera putih kepada. Cuman itu nggak cukup, ya. Cuman itu tidak cukup. Biasanya kalau ditimpa musibah lagi kita ngatur lagi, makanya kita matiin total, ya. Matiin total dengan cara tafwid. Biar apa? Ada masalah yang pertama diingat adalah Allah. Karena sebenarnya ketika kita dapat masalah, ya kita selalu berbelit-belit, ya berbelit. Dapat masalah nih, kita berpikir siapa dulu yang bisa saya hubungi pertama kali. Pasti begitu, Pak. Siapa nih yang bisa jadi penolong saya? Siapa yang bisa jadi untuk membantu saya? Itu pasti begitu dulu. Itu tanda kita belum tafwid. Nanti dijelaskan tentang ciri-ciri orang yang sudah mendapatkan makom tafwid. Ini adalah makom yang amat sangat mahal. Teman-teman kalau udah berada di sini mau meninggal, nggak ada urusan apa-apa, ya. Udah aman, ya udah surga itu udah. Sebelum masuk ke tafwid jangan dulu meninggal, saya larang. Ya nggak boleh meninggal dulu. Karena dalam Quran jelas loh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wala tamutunna illa wa antum wala tamutunna, janganlah kalian mati sebelum kalian muslim. Janganlah kalian mati sebelum kalian mencapai kepasrahan diri. Jadi sama Quran dilarang, ya, sama Quran dilarang. Kita nggak boleh mati sebelum mencapai makom tafwid ini. Maka kalau sudah nyampe makom tafwid ini, mau meninggal terserah, ya, terserah. Nah, kita buka halaman pertama dulu. Quran surat Al-Baqarah ayat 156. Cuman dipenggal, ya, dipenggal ayatnya menjadi beberapa baris saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina, kalau ini bahasa Inggrisnya saya nggak bisa ya. Kalau lillahi saya. Well, ini nggak pantas ya, orang Empang ngomong Inggris tuh nggak pantas. Dicoba tuh kan? Nggak pantas pokoknya. Takutnya salah arti. Coba Bang Mehmet. Alladzina, yaitu orang-orang yang apabila asobatum ditimpakan kepada mereka musibah, satu musibah, sesuatu yang tidak mengenakan hati, ya mereka langsung sadar bahwa musibah ini datang dari Allah. Dan sedari awal mereka tidak mempunyai konsep apa-apa, menyerahkan segalanya kepada Allah. Mereka langsung bicara dengan kesadarannya, bukan bicara dengan kebiasaan. Ini bicara dengan kesadaran. Inna lillahi, segala sesuatu sesungguhnya berasal dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya lah semuanya bermuara untuk kembali pulang. Jadi sedari awal mereka tidak mempunyai konsep apapun. Sedari awal mereka sudah tidak mempunyai konstruksi bangunan untuk ini dan itu. Semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah isyarat untuk orang-orang yang sudah mencapai makom tafwid. Ya, nanti kita bahas lebih dalam. Maksudnya gini, berbicara tentang apa? Tentang bahwa Al-Quran
sebenarnya memaksa kita untuk masuk pada kesadaran tauhid ini. Karena kita ya baca innalillahi itu hanya untuk orang mati doang masalahnya. Ya. Ada orang kena musibah innalillahi wa inna ilaihi. Padahal bukan untuk itu. Innalillahi adalah tentang satu kesadaran segala sesuatunya berasal dari Allah dan kita harus berangkatkan kembali kepada Allah. Karena kalau ada yang tersisa sedikit saja di dalam kesadaran kita, maka itulah yang akan membuat kita menderita masalahnya. Ada sedikit aja sebiji atom yang tertinggal dalam kolbu kita, dalam kesadaran kita nggak kembaliin kepada Allah. Resikonya apa? Resikonya kita akan menjadi orang yang sengsara. Jadi siapa orang sengsara? Dia yang mengklaim milik Allah. Nah, kita lihat tafwid secara bahasa dulu. At-tafwidu. Adapun tafwid itu adalah secara bahasa dulu, yaitu adalah manahahu sulqatan, memberikan wewenang. Nah, itu yang mana pertama nih ya, secara bahasa, memberikan wewenang. Atau asnada ilaihi. Teman-teman kalau orang Arab ya, kalau orang Arab punya tempat duduk yang kecil itu tau nggak tuh? Yang suka diginiin tuh. Itu namanya misnad. Misnad itu apa? Tempat bersandar. Jadi asnada ilahi menyandarkan kepada sesuatu. Atau disebut dengan ilmu sanad. Ada kan dalam ilmu hadis dinamakan dengan ilmu sanad. Maksudnya apa sih ilmu sanad itu? Seseorang yang menyandarkan kaul dari Rasulullah kepada yang di atasnya. Yang di atasnya menyandarkan kembali kepada yang di atasnya sampai kaul itu kembali kepada sang pemilik, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dinamakan dengan ilmu sanad. Jadi asnada ilaihi menyandarkan kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au aslama nafsahu, atau menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wa ittakala alaihi, lalu mengandalkan ya, mengandalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini saja kita sudah paham tentang apa sih itu tafwid, yaitu tentang memberikan wewenang, tentang menyandarkan diri, tentang menyerahkan diri, tentang mengandalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah tidak ada lagi kitanya. Ya, sudah tidak ada lagi kitanya. Kita sudah mengandalkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menyerahkan total kepada Allah. Nah, fatafwidu wa taslimu wa tawakkulu 'alal makna mutaqaribi. Tafwid, taslim, tawakul ini mempunyai makna yang amat sangat berdekatan. Nanti kita bahas ya, nanti kita bahas lebih dalam lagi. Jadi dari sini saja teman-teman harusnya sudah mampu mencermati tentang apa? Tentang makna dari tafwid itu, yaitu tentang penyerahan total kepada Allah. Agar apa teman-teman? Saya sering menganalogikan begini. Kenapa hidup kita disiksa terus sama Allah mulai takdir? Ada maling ketangkap bang, ya. Berhentinya digebukin saat apa tuh? Ngaku. Saat apa? Ngaku. Saat ngaku. Ampun pak, ya saya nyolong pak. Berhenti nggak digebukin? Nah kenapa kita digebukin terus sama Allah mulai takdir? Pulang ah sudah. Jadi ampun. Kenapa? Belum nyerah. Belum nyerah, belum ngaku kok. Belum ngaku kita sama Allah. Masih nganggap kita yang pintar. Masih nganggap kita yang berjasa. Masih nganggap kita yang punya kuasa kok. Masih nganggap kita yang punya ini, punya. Akhirnya digebukin terus. Kalau pengen selesai digebukin ya, angkat bendera putih. Ngomong ke Allah, ya Allah, ampuni aku, sekarang aturlah aku. Udah gitu aman. Ya, udah gitu aman. Nanti masuk kepada makom berikutnya, yaitu makom al-yakin namanya. Ya. Jadi tafwid itu sandarannya nanti al-yakin, nanti kita bahas juga al-yakin. Jadi yakin itu menggigit sepenuh hati terhadap apa-apa yang sudah Allah janjikan. Yakin.
Meskipun seluruh dunia mengatakan 1 ditambah 1 3, kita tetap mengatakan 1 ditambah 1 adalah 2. Meskipun istri kita ngomong 3, anak kita ngomong enggak, kata saya 2. Kenapa? Yakin. Nah itu yakin. Bisa nggak kayak kita kayak gitu? Seluruh dunia mengatakan 1 ditambah 1 adalah 3. Kita dengan keyakinan kita mengatakan 1 ditambah 1 adalah 2. Nah itu yakin. Jadi meskipun takdir membuat kita goyang, orang membuat kita terangsang dengan kemarahan dan lain sebagainya, tapi kita tetap berpendirian pada keyakinan kita kepada Allah. Jadi ketika kita fit, enggak diam di situ. Ada sesuatu lain yang lain lagi akan diberikan oleh Allah. Namanya apa? Ujian-ujian lebih besar. Tapi ketika kita punya keyakinan, aman. Nah inilah ujian-ujian yang mengangkat diri kita nanti untuk ke level yang lebih tinggi dengan yakin ini. Nah jangan cengeng, jangan dibuat status. Nah, jangan dibuat status. Kalau dibuat status gugur itu, ya gugur perang. Ya gugur perang. Jadi nyerahnya bukan ke Allah tapi nyerah ke makhluk. Ya gugurnya bukan ke Allah tapi gugur menyerah ke makhluk. Jadi buat story aja. Buat story aja nggak apa-apa, buat story. Tapi di hide kita doang yang tahu. Di hide aja. Pribadi. Ya, kita lihat di Al-Qur'annya seperti apa. Quran surat 40 ayatnya 44 sampai 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasatadkuruna ma aqulu lakum. Jadi ini ada nabi namanya Nabi Yusa. Ya Nabi Yusa. Dia ngomong Nabi Yusa. Ada salah satu nabi, saya lupa ya. Asbabun nuzul ayat ini. Jadi seorang nabi ini ngomong kepada kaumnya, maka kelak kamu akan mengingatnya, merasakannya tentang sesuatu yang aku katakan. Tapi yang paling penting itu di ayat berikutnya. Wa ufawwidu amri ilallah. Nabi Musa ya. Wa ufawwidu amri ilallah. Aku sekarang sudah pasrahkan urusanku kepada Allah. Ya, aku berlepas diri. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap hamba-Nya. Waqahumullahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab. Allah Subhanahu wa taala menjaga, memelihara sayyiati terhadap keburukan, ma makaru dan terhadap segala bentuk tipu daya. Wahakko saat bersamaan ya Fir'aun itu dikepung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui azab. Ya, jadi ayat ini tentang apa? Tentang ketika kita surrender, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Saat bersamaan juga Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu kemungkinan-kemungkinan yang lain yang tadinya tidak pernah terjamah oleh kita. Jadi kenapa hidup kita tuh mentok di situ-situ aja? Ya, masalah kita itu tuh aja. Kalau nggak masalah duit, masalah bini, bener nggak? Atau nyoba masalah apa gitu, Mas? Dan yang lain gitu, masalah yang lain gitu. Itu menandakan pintu kita cuma itu aja. Pintu kita cuma itu aja. Jadi tidak kompleks permasalahan hidup kita, tapi cuma di situ-situ aja. Ketika kita wa ufawwidu amri ilallah, menyerahkan segalanya kepada Allah, saat itu sebenarnya kita sedang mengikuti alur kehidupan, alur semesta. Semesta itu mempunyai sifat dinamis, mempunyai sifat yang tidak terduga. Maka hidup kita ketika kita menyerahkan segalanya kepada Allah, kita akan melihat kemungkinan-kemungkinan yang luar biasa banyak. Ini hadir di tengah-tengah kita. Saat ini teman-teman kita berkumpul di sini,
ini tidak dalam rekayasa pikiran kita. Bisa ketemu Abah Vito, bisa ketemu Uda Beri, ketemu Kang Mehmet, ketemu Teh Vera, ya, dengan follower beliau yang banyak itu. Kalau dihibahkan ke kita tuh bisa 2000 cukup ini. Segitu follower. Kita nggak kebayang bisa ketemu dengan manusia-manusia langka ini. Ini manusia-manusia purba semua ini. Hasil didikan dari Pak Kok. Akhirnya ketemu. Kenapa bisa kayak gitu? Saat ketika kita menutup pintu, ya, pintu yang pernah kita bahas itu tadbir, pengaturan segala macam. Saat itu hidup memberikan banyak peluang-peluang, sehingga saat itu kita ikut pada aturan semesta, tidak lagi i'tirad, tidak lagi denial, tapi kita ikut pada aturan semesta. Saat itu semesta akan membawa kita pada hal-hal yang lebih baik ke depan. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai penyakit anxiety, overthinking, dan lain sebagainya, penyebabnya cuma satu, teman-teman. Kenapa? Saat itu kita sedang membatasi gerak kehidupan dengan pikiran kita, membatasi gerak kehidupan dengan ketakutan kita. Ketika kita melepaskan, saat itulah kita sedang membebaskan kehidupan untuk membawa kita kepada perubahan yang terus tidak ada hentinya. Jadi hidup yang begitu luar biasa ini kita batasi melalui pikiran kita. Kita batasi melalui proyeksi yang diciptakan oleh ketakutan kita. Itu amat sangat rugi sekali. Maka dalam ajaran tasawuf ini dinamakan dengan ufawwidu amrillah. Dengan apa? Menyerahkan segalanya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membawa kita menikmati kehidupan yang lain. Saat itu kita enjoy, ya, enjoy. Seperti halnya kita berada di atas pesawat, menikmati aja udah. Dihadirkan ini, dihadirkan itu, dihadirkan ini. Ya, hidup kita penuh dengan kerehatan yang dinamakan oleh Imam Ibnu Athaillah kemarin tuh yang pernah kita bahas. Arih nafsaka minat tadbiri. Ya, istirahatkanlah jiwa Anda dari apa? Dari tadbir, mengatur, mengkonsep kehidupan. Terus begini, begitu dan begitu. Akhirnya hidup itu sempit. Kenapa hidup sempit? Karena kita yang mengaturnya. Ya, saat itu kita sedang mengatur kehidupan itu sendiri. Yang lebih parahnya bukan hanya mengatur, kita sedang berbenturan dengan takdir yang dinamakan dengan al-i'tirad. Wa man a'rada an dzikri rabbih fa innalahu ma'isyatan. Barang siapa yang beriktirad, denial terhadap apa-apa yang sudah Tuhan berikan kepadanya, fa innalahu ma'isyatan donka, maka orang tersebut akan merasakan kehidupan yang amat sangat sempit. Ya. Hidupnya dipenuhi dengan kesempitan. Bahkan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang apa? Tentang kehidupan yang semakin hari semakin dipenuhi dengan penuh azab, yang dinamakan dengan azaban so'ada. Hidup kita semakin hari semakin penuh dengan kepelikan. Kuli panggul tahu jam 5 dia bisa pulang, capeknya hilang nanti, Pak. Kuli panggul capek kan, tapi jam 5 tahu dia bakal pulang. Nah kita capek terus, kita nggak tahu istirahatnya kapan. Asik nggak tuh hidup kayak gitu? Ya. Kuli panggul tahu kan, jam 5 itu istirahat, ada santainya dia. Kita nih hidup capek tapi nggak tahu istirahatnya kapan ya. Akhirnya kepedihan ini dibawa dalam mimpi kita. Kepedihan ini terbawa dalam rumah tangga kita. Kepedihan ini terbawa dalam pekerjaan kita. Kepedihan ini terbawa dalam seluruh siklus kehidupan kita. Bahkan dalam mimpi pun terbawa. Dan kita nggak tahu ini kapan berakhirnya. Nah, kita masuk ke halaman yang berikutnya.
Nah, at-tafwid itu al-tafu isyarat yang lebih halus sekali, wa ausa'u dan lebih luas daripada makna at-tawakkul. Ya, dia mempunyai makna yang lebih dalam dan lebih luas daripada at-tawakkul itu sendiri. Fa inna tawakkula, maka sesungguhnya tawakul. Nah, ini bedanya nih tawakal dengan tafwid itu apa? Kita lihat lebih dalam lagi. Fa inna tawakkula ba'da wuqu'i sababi yakni al-iktisabi. Sesungguhnya tawakal ini ya dilakukan oleh seorang hamba ketika apa? Ketika dia sudah melakukan upaya. Jadi kita melakukan upaya dulu, setelah itu kita bertawakal, kan begitu. Ikhtiar dulu baru bertawakal. Ini yang sering dipahami oleh awam begini. Kita bekerja dulu, setelah itu bertawakal. Kita serahkan hasilnya kepada Allah. Itu udah mantep banget. Ya, itu udah mantep banget tawakal itu. Tapi beda lagi. Nah, tawakkulu 'alallahi ayyuqimahu bis sababin yusiluhu ila matlubihi. Maka adapun tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ayyuqimahu, untuk menetapkan dirinya pada satu sabab dan mana Allah menginginkan, dan orang itu menginginkan Allah menyampaikan pada apa yang diinginkannya. Jadi ketika kita melakukan ikhtiar, kita pasti punya keinginan gak Pak? Hasil itu tercapai. Itu tawakal. Kalau tafwid beda lagi. Ya, tafwid itu beda lagi. Nah, kalau kita masih berada di makom tawakul, kalau kita masih mempunyai kesadaran seperti itu, kita pasti akan sering kecewa. Kenapa? Ketika hasil itu sama dengan kita menyebutnya apa? Nikmat. Sama dengan keinginan kita. Kita berikhtiar, punya goals, punya tujuan, tercapai, kita namain apa? Nikmat. Tapi ketika kita punya tujuan, ya, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan satu realitas kenyataan, itu tidak sama dengan keinginan kita. Kita namain apa? Musibah. Masih ada kecewa. Nah, kalau tafwid itu lebih dalam lagi. Nah, wat tafwidu qad fawdha amrahu ilallahi qabla iktisabihi wa ba'dahu wa huwa ainul istislam. Sedangkan tafwid sedari awal hamba tersebut sudah apa? Sudah fawdha, luber amrohu, menyerahkan segala urusannya kepada Allah sebelum dia melakukan upaya. Jadi sebelum melakukan upaya, ya, dia sudah melakukan tawakal dari awal. Wa ba'dahu, dan setelahnya. Jadi ketika dia sebelum melakukan ikhtiar dia sudah tawakal, ketika berikhtiar dia sudah tawakal, dan sesudahnya pun dia sudah tawakal. Jadi tidak ada celah untuk dirinya. Dalam segi kehidupan semuanya ada yang dinamakan dengan at-tafwid itu tadi. Nah, kita akan lihat 3 makna ini ya: tawakal, tafwid dengan taslim. Udah ada ya? Kelihatan nggak? Kelihatan juga kebaca. Hah? Kelihatan juga kebaca. Kebaca ya di sini? Kelihatan. Ini ada cahaya. Hah? Ada cahaya. Ini yang penting teman-teman aman. di sini kelihatan nggak? Oh, di sini kelihatan di sini. Udah. Kelihatan. Bisa panggilnya kepotong. Kalau tawakul ini maknanya delegation.
Delegation. Kita punya sesuatu, kita akhirnya serahkan kepada Allah. Itu delegation namanya. Kalau taslim yang dinamakan dengan submission. Ini bahasa Sulawesi. Tafwid dinamakan dengan Saya surrender. bisanya Sunda sih. Coba Bun, baca Bun. Ya. Kalau tawakul ini yang dinamakan dengan delegation. Ini bedanya apa dengan submission dengan surrender? Ini beda banget sebetulnya, beda banget. Kalau delegation, seseorang ya, mempunyai satu pekerjaan, keinginan. Setelah dia berikhtiar segala macam, dia serahkan kepada Allah. Ini konsep keseharian kita. Kenapa kita sering kecewa dalam tawakal kita? Kenapa? Karena kita masih mempunyai goals, ya. Ada tujuan yang ingin kita capai. Dalam hadis kursi jelaskan, anta turid wa ana urid. Lam yakun syai'an ilama urid. Kamu pengen, aku pengen. Tapi tidak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali aku inginkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, teman-teman, nah, ya saat ini terjadi keinginan kita tidak tercapai, maka ada yang dinamakan dengan denial. Deni. Ada yang namanya Deni, teman kita dari Jawa, tapi perempuan. Ya, menolak. Nah, ini yang bahayanya ketika kita, ini Allah memberikan takdir kepada seorang abdun, seorang hamba. Hamba itu mempunyai satu konsep goals. Ternyata ini tidak sesuai dengan keinginan hamba ini. Akhirnya dia denial, menolak. Bentuk penolakannya akhirnya kita tekan ke bawah, Pak. Ya, tekan ke bawah yang dinamakan dengan suppression. Ya, tekan ke bawah. Ini menjadi apa? Menjadi kesadaran harian kita. Menjadi kesadaran harian kita. Ada yang fight, di sini tulis Mbak, fight. Fight artinya apa? Bertarung, melawan terus dengan kenyataan yang sudah Allah berikan. Pokoknya dia menganggap saya sedang berjuang melawan takdir. Ya, fighting terus. Ya, fighting terus. Nah, ini biasanya orang-orang kekeh di sini. Orang-orang kekeh, orang-orang saklek tuh di situ. Kenapa? Karena ini sebenarnya sedang ini polanya, bukan ikhtiar. Bukan ikhtiar. Kita sakit, ikhtiar boleh nggak? Boleh. Ada orang yang sakit, dia bukan sedang ikhtiar, dia sedang melawan diri. Kenapa? Dari awal dia tidak menerima dulu. Dia langsung ditekan ke bawah, fight terus, melawan takdir Allah itu. Kira-kira menang nggak? Nggak bakal menang. Tambah sakit. Ya, ada lagi yang kedua nih, dia nggak fight, dia nggak berantem, tapi dengan cara flight. Flight itu apa artinya? Kabur. Ya, kabur. Ya, Kabur itu. dia nggak fight, tapi dia flight, kabur, lari dari realitas. Nah, lebih bahaya mana orang fight dengan orang flight? Ini sama-sama bahaya. Nah, orang flight biasanya lari kepada apa? Narkoba, bunuh diri, bundir, ya. Orang pinter. Nah, ini yang paling lucu. Garam. Iya.
Air ya, nggak enak kenapa? Ya. Garam rupiah. Ada praktisinya loh. Hah? Ada Distributor. Produsen. Terus, maksudnya garam rupiah ini contoh kecil ya. Dari bentuk apa? Fly gitu kan. Mendingan lah narkoba Iya. mah. Dia bukannya menyelesaikan dirinya, tetapi apa? Membawa kepada sesuatu yang dianggap mampu menyelesaikan masalahnya. Ketika orang makan narkoba saat itu plong, saat itu plong. Tapi setelah dia sadar, Oke. dosisnya nambah lagi nggak? Terus, ketika dia pergi ke orang pintar, Einstein, ya kan ya kan Einstein atau Einstein pintar kan? Saat itu, nih bahayanya gini nih. Saat itu selesai. Saat itu selesai. Tapi ketika ada masalah lagi yang diingat siapa? Masalah. Mr. Einstein ini. Ya, Mr. Einstein itu banyak ada garam rupiah. Kayak gua semandi lagi ini nggak bener nih, aura gua nggak bagus. Kalau ikan asin loh. Ganti apa kali? Ini baru garam rupiah loh. Mecin rukiah kali ya. Kalau ke wirid, Sama aja. kalau ke wirid gimana? Sama. Iya. Ada masalah. Kayaknya kurang wirid saya Sering Kurang. sering. Kurang mantap. ya. Akhirnya dikasih wirid semua makhluk 113 kali lagi. Kurang satu. Ya. Ini kalau larinya ke Fly gitu ya. Fly. maka dalam kitab Al-Hikam dijelaskan tuh begini. Ya, dijelaskan dalam awal-awal hikam tuh yang min alamatil i'timadil alal amal nuqsanur roza inda wujudiz zulal. Tanda-tanda Anda bergantung kepada amal Anda ketika Anda terpleset, ya. Ketika Anda terpleset, hilanglah harapan kepada Allah Subhanahu. Saat itu Anda berarti bergantung kepada amal, bukan bergantung kepada Allah. Jadi bergantung kepada amal aja nggak boleh, apalagi bergantung pada garam. Iya. Ganti mecin. Ganti mecin kayak. Pas aku biar sedap gitu hidup kita. Udah dihantam kita ganti mecin. Ya. Kalau kita bergantung, ini tuh banyak fly ini bentuknya. Ada nanti fly ini jatuhnya ke jabatan. Karena di sininya kopong, dia sedang menekan, ya, menekan. Yang saya bilang tuh dendam status. Soal dendam status, gua liatin, Lihat dulu. ya, gua liatin, lu liatin aja udah. Kalau gua begini liatin lo, hah? Awas lu. Awas lo. Jadi tentang dia mendapatkan segala sesuatu untuk membayar denialnya sebenarnya. Karena dia pernah dihina, misal waktu masih kecil ibu bapaknya, akhirnya terpendam terus. Ketika dia sudah besar, luka ini yang dibawa terus menerus. Jadi melakukan apapun bukan karena Allah, untuk siapa? Untuk menutup mulut makhluk, Kepuasan. untuk kepuasan nafsunya sendiri. Jadi denial ini banyak bentuknya. Bisa berbentuk duniawiyah atau berbentuk ukhrawiyah. Saya bilang tuh yang umroh itu juga banyak ini tadi. Yang untuk ini tadi flight, karena dia dihinakan oleh orang lain. Dia bisa umroh, asik nggak tuh bikin status? Asik, ya asik kan? Keren. Atau misalnya Isap nggak nikah, ya nggak nikah, dihina sama mantannya, kamu tuh nggak bakal laku. Asik. Yang cuman mau sama kamu tuh aku doang, ya kan? Bisa menikah untuk apa? Bukti kali ya. Angkat saya. Gua pokoknya harus nyari cewek yang lebih cantik daripada lu. Membuktikan gua tuh mampu. Kan gitu. Ini banyak yang menghambat jodoh tuh salah satunya. Ingin membuktikan bahwa pasangan saya yang sekarang lebih baik daripada kamu. Flight semuanya juga akibat dari denial. Kenapa denial itu muncul? Ini jadi pertanyaan besar, kenapa denial itu
Karena ada ini goals, ya, keinginan. Maka dalam konsep tasawuf ada yang dinamakan dengan wujuduka hijabun. Wujud Anda itu adalah hijab terbesar yang menghalangi Anda dari Allah Subhanahu. Karena di dalam wujud ada apa? Ada keinginan yang tidak pernah selesai. Jadi sebenarnya ketika kita overthinking, anxiety dan lain sebagainya, ini masalah denial. Masalah denial. Tidak mampu menerima fakta konkret yang Allah hadirkan. Akhirnya kita cari celah. Pasti awalnya itu ini dulu, fight dulu, lambat laun akhirnya fly. Jadi begitu kita nanti di akhirat kaget, ternyata amal-amal kita nggak ada yang satu pun diterima oleh. Kenapa? Ditujukan semuanya untuk makhluk. Ini amat sangat rugi sekali. Bahkan kita ngaji tasawuf jangan-jangan juga karena pelarian. Insya Allah enggak yang di sini ya. Amin. Lagi berusaha tidak seperti itu. Lagi OTW. Lagi ber-OTW. Yang mudah-mudahan insya Allah. Tapi kebanyakan emang fly kok. Teman-teman kalau nggak dikasih pakoh ngaji tasawuf nggak kira-kira? Enggak. Udah jujur aja. Jujur, enggak. Curhat. Curhat. Iya. Kalau nggak dikasih pakoh, kita nggak bakal ngaji Nggak tahu. fly. Nah kalau udah terlanjur fly itu gimana cara menanganinnya? Hah? Landing, bener kayak landing. Dengan apa? Dengan kesadaran bahwa ternyata saya selama ini niat untuk itu. Tinggal hilangkan aja tuh motif-motif yang kurang baik. Karena kan kita pernah bahas dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang apa? Tentang motif. Ternyata motif itu yang banyak mendrive diri kita untuk apa? Untuk melakukan kegiatan ibadah yang ternyata motifnya untuk kepentingan manusia. Sekarang kita akan berbicara tentang bagaimana kita muraqabah, ya, pelajaran muraqabah. Jadi ini bukan muraqabah tasawuf ya. Muraqabah tasawuf itu kita diam di kamar, dikasih wirid Allah 70.000, bukan tentang itu. Ya teman-teman, kalau langsung dikasih itu, di otaknya nggak bakal Allah. Tidur. Paling mentok tidur. Tapi paling banter itu sebenarnya dalam hati kita itu bukan Allah. Pulus. Bener gak? Ya udah, karena denial kan, kita masuk kholwat pun karena denial. Nah sekarang kita belajar tentang muraqabah. Tapi bukan dalam konsep ilmu tarekat. Ada yang kapusin ini. Biar pahalanya buat saya semua. Nah, bagaimana sih caranya muraqabah ya? Biar kita nggak denial. Oke. Oh iya. Al-bab artinya apa? Al-bab. Bapak punten ya banyak. Jadi ya yang harus kita lakukan ketika kita ingin menjadi sang penyaksi, ya, yang dinamakan dengan muraqabah dulu. Ya nanti ada musyahadah. Ini muraqabah terlebih dahulu. Nah teman-teman bisa dilakukan di kehidupan masing-masing. Ya, ini tanpa melakukan meditasi, tanpa melakukan duduk lama, teman-teman hanya cukup mengamati. Ya mengamati. Mengamati apa? Mengamati sesuatu yang di luar dulu nih. Ya,
Tentang apa? Tentang takdir. Takdir yang Allah berikan kepada kita. Kita amati aja. Ya. Jadi ini dari kita sebut alamul ghuyub, alam dhaib. Hadir takdir itu menimpa diri kita tentang segala sesuatu apapun. Ya. Kita hanya perlu mengamati saja di sini nih. Ya, amati. Jangan ada penilaian. Jangan ada penilaian apapun. Jangan ada justifikasi apapun. Hanya mengamati. Karena teman-teman, ketika melihat takdir langsung dijustifikasi, langsung dihakimi oleh diri kita, itu biasanya muncul dari dua faktor, yaitu tentang P2, pikiran dan ketika pikiran yang berbicara ini tentang like or dislike. Ini nggak bagus, ini bagus, ini jelek, ini bagus dan lain sebagainya. Ya. Biarkan sampai takdir ini keluar. Biarkan sampai takdir ini keluar. Nah ini yang biasa kita mengalami yang namanya marah. Itu kenapa sih? Ketika ini datang langsung kita vonis. Akhirnya kita reaktif. Ya, reaktif terhadap takdir yang Allah berikan. Setelah kita reaktif, marah-marah ini dan itu sebagainya, setelah itu apa yang terjadi? Menyesal nggak? Menyesal. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Kenapa saya berbuat seperti itu? Kenapa? Karena kita reaktif, langsung ngambil keputusan tanpa kita perhatikan terlebih dahulu. Maka ya muraqabah itu apa sih bahasa singkatnya? Lihat lebih lihat lebih dalam aja. Ada istri minta ini minta itu, lihat lebih dalam. Lihat doang ya. Iya lihat ya, karena perempuan itu cuman pengen didengar kok. Tanyain kepada istri-istri kita, bener nggak? Tuh bener. Ya, ketika kita reaktif, yang harusnya kita cuma denger aja, ribut nggak kira-kira? Ribut. Tapi kalau kitanya lihat lebih dalam, diam, perhatiin, Lihat dalamnya. ya lihat lebih, Hati. lihat hati ya, bener hatinya. Masuk. Maaf ya, Browsing sebentar. Ya, lihat lebih dalam. Gak jadi ribut kalau kita memperhatikan. Tapi kalau kita sama-sama reaktif, apa yang terjadi? Yang tadinya nggak ada masalah, tiba-tiba banyak masalah. Teman-teman kalau jalan kemana, kayak ada orang ribut di jalan, ya, cuman masalah-masalah sepele gitu. Klakson terlalu gede, turun dari mobil, apaan lu? Ribut gede nggak? Bisa berurusan polisi itu. Tapi kalau kita ada yang ngelakson gede, kita melihat lebih dalam. Oh mungkin dia sedang buru-buru. Atau salah pencet, ada anaknya mungkin kan dalam mobil. Banyak ini nggak? Kemungkinan kan? Jadi ribut nggak? Tapi kalau kita tidak melihat lebih dalam, akhirnya apa? Banyak keributan. Jadi ajaran kita adalah lihat lebih Chef, tiga. namanya muraqabah. Jadi bahasa gampangnya tuh muraqabah tuh lihat lebih seperti halnya kucing, ya, kucing. Kucing itu kalau mengintai sesuatu, dia tuh bakal diem, memerhatikan banget. Tapi sekali sambar dapet. Belajar dari kucing. Burung yang paling susah ditangkap itu burung walet. Sama kucing tuh dapet. Kenapa? Karena dia memerhatikan, diem dulu. Nggak asal gerak-gerak aja. Pantau, diem dulu. Timing tepat. Nah, ketika kita mampu melihat segala sesuatunya lebih dalam, tindakan kita itu biasanya terukur dan tepat. Tahu kapan ngomong, kapan diem, kapan bergerak tuh tahu. Kapan marah,
Boleh nggak marah? Boleh. Tapi tahu waktu. Nah kita nggak tahu waktu. Di semua keadaan itu tanpa sadar kita melakukan itu semua. Nah dalam Quran dinamakan dengan ghaflah, yaitu ghafilin. Dalam bahasa Quran itu dinamakan dengan ghafilin. Jadi apa yang diucapkan, apa yang didengar, apa yang dilakukan, dia nggak sadar melakukan segala sesuatu. Jadi kayak ada belalang sembah, lo belalang sembah. Congcorang, bahasa Sunda itu congcorang. Tapi dia bergerak bukan atas kesadarannya, tapi dia digerakkan oleh cacing yang ada dalam diri. Ada virus di dalam diri. Nah jadi ketika kita mampu melihat segala sesuatu lebih dalam, maka tindakan kita akan lebih terukur. Ini yang dinamakan dalam Quran juga dinamakan dengan at-taqwa. Ya, dalam Quran dinamakan dengan at-taqwa. Jadi ajaran takwa itu apa sih? Ajaran tentang sadar, melihat segala sesuatu lebih dalam lagi. Jadi kan kita sering membahasakan takwa itu dengan bahasa yang sulit kan. Takwa adalah tentang menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan. Ada yang bisa nggak kira-kira? Ada yang bisa nggak? Kalau ada yang bisa, saya panggil Pak Haji sekarang juga. Ada nggak? Larangan Allah banyak nggak? Banyak yang kita langgar nggak? Perintah Allah banyak nggak? Sudah dilakukan semua belum? Berarti di sini nggak ada yang bertakwa. Ada satu. Ya. Ayah satu. Seluruh alam dunia juga mungkin nggak? Kalau menggunakan definisi itu nggak mungkin bisa. Jadi takwa itu tentang apa? Tentang al-hajaru, satu sikap berhati-hati melakukan segala sesuatu. Kalau kita menerapkan ini, insya Allah dimanapun, kapanpun kita berada, aman, ya, aman. Itu konsep. Ini pegang. Ada takdir datang, perhatiin dulu. Jadi kucing dulu kita saat itu. Lihat, akhirnya kita tahu kapan kita harus Jadi nggak asbun, ada orang asbun kan? Berkarismatik gak kira-kira orang asbun? Pengen berkarismatik gak Sab? Biar uhti-uhti ngedekat Sab. Nah, jadilah orang yang melihat segala sesuatu yang lebih dalam. Anda akan menjadi orang yang berkaris karena tahu kapan ngomong, kapan diam, kapan melakukan, kapan harus meninggalkan. Teman-teman, kalau punya ilmu ini, teman-teman main judi pasti menang terus. Bukan saya ngajarin judi, bukan. Ya kalau ilmu ini saja kalau dipakai main judi menang terus, karena dia sudah mampu. Kapan ngekick, Bang? Ustaz tahu Aman dong. kapan tahu ngekick, kapan tahu lari. All in. Kapan tahu all in. Ke Medan. Jadi teman-teman kalau mau main judo, ya, pastinya punya ilmu ini dulu. Kalau nggak punya ilmu jangan main judo. Salah dulu. Kalau ke tukang judi nggak akan ngajarin ini. Nggak bakal ngajarin. Karena di sini nggak ada. Nggak jackpot. Ya, tuh teman-teman ini pakai main judi aja insya Allah menang. Insya Allah. Awalnya dengan Bismillah ya Pak. Jangan jadi fiti itu jangan Sep. Dirinya takwa. Ya, tuh teman-teman ya, lihat lebih. Nah kita masuk ke halaman berikutnya. Nah, fatafwidu maka adapun tafwid, fatafwidu maka adapun tafwid. Bara'atun wa khurujun minal hauli wal quwwati wa taslimul amri kullihi ila malikihi. Lalu apa sih itu tafwid gitu ya? Bara'atun itu melepas. Ya. Bara'atun adalah melepas. Wa khurujun dan keluar. Dari apa? Minal hauli wal quwwah. Dari haul dan quwwah. Ada yang tahu haul nggak di sini? Haul.
bukan haul setahun sekali, bukan. Haul. Kita suka mengucapkan la haula wala quwwata. Nah, la haula itu apa? Hah? Tidak ada upaya. Wal quwwah itu apa kuat? Daya dan jadi tentang daya dan upaya. Jadi tafwid adalah melepaskan dan mengeluarkan haul, daya dan upaya kita. Wa taslim, lalu kita menyerahkan al-amri kullihi ila malikihi, menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, itu bukan hanya sebatas konsep ucapan, tapi sebatas bukan hanya sebatas ucapan, tapi itu adalah pemaknaan terhadap kelemahan yang ada dalam diri kita. Saya akan ajak teman-teman mengobservasi lebih dalam. Kita ini teman-teman semua mempunyai satu ilusi tentang mampu mengatur sesuatu yang ada di luar diri kita, mengatur masa depan, mengatur anak, mengatur istri, mengatur itu, dan itu ilusi semua. Saya mau ajak teman-teman untuk menertawakan diri kita sendiri. Teman-teman ada yang tahu nggak kapan kita mau BAB? Ada yang tahu nggak? Kalau yang bisa jago tuh orang. Oh, saya kira-kira 2 jam lagi BAB, saya kerasa nih. Ada yang bisa tahu, bisa nggak? Ada. Hah? Ada. Ada bangun tidur. Ada kebiasaan Pak. Jam bisa kita udah sadar nih sekarang. Kan biasa ada yang setelah Jadwal tidur. Nah, ini udah beres semua. Kayaknya jam 1 saya BAB. Ada nggak? Ada. Terus ketika kita mau BAB nih, bisa nggak kita nahan? 2 jam lagi lah, saya lagi nanggung, bisa nggak? Lagi BAB pengen mules, jam 2 lagi dah, bisa nggak kira-kira? nggak nikmat. Ya Mas JP. Diikat berarti. Ya Mas. Jadi teman-teman, untuk mengatur kapan kita BAB saja kita sebenarnya nggak mampu. Ya. Ada seorang Raja Namrud, pasukannya banyak, kekuatannya luar biasa. Kalahnya oleh apa? Nyamuk dimasukin ke dalam. Jadi ketika kita merasa mampu, merasa bisa, justru kita akan dikalahkan oleh sesuatu yang amat sangat remeh dalam kehidupan kita. Saya sering mendengar tentara, polisi, mereka meninggal bukan di atas medan pertempuran. Meninggalnya saat apa? Saat berada di WC, teman-teman. Lagrag jatuh di Soledad, bahasa Sundanya. Badannya elastis, teman-teman. Jatuhnya saat di kepleset. Dan itu banyak dialami. Tentang Hitler misalnya, Nazi. Sekutu-sekutu takut sama Nazi, tapi dia takutnya sama istrinya sendiri kok. Ya Allah. Sama. Hitler. Sanatnya nyampe. Jadi abah tuh sanadnya ke Hitler. Artinya di Garus. Sanatnya ke Hitler. Seneng banget gitu. Jadi ketika kita mempunyai anggapan kita ini inferior, bisa ini, bisa itu, dan lain sebagainya, terkadang kita akan dirubuhkan, ilusi kita akan dirubuhkan oleh sesuatu yang paling kecil dalam kehidupan kita. Kita mampu ini, mampu itu, ternyata kita dirubuhkan oleh fakta konkret dalam kehidupan kita tentang sesuatu yang tidak pernah kita anggap sebelumnya. Kita melihat orang-orang besar yang sombong, itu jatuhnya oleh apa sih? Oleh sesuatu yang tidak pernah terpikirkan, tapi itu hal kecil.
kapal Titanic. Tidak ada yang bisa menenggelamkan kami. Bahkan Tuhan sekalipun udah ngeset ini segala macam. Ternyata dia lugruknya apa? Jatuhnya oleh es yang di dalam laut itu kan, yang tidak pernah diprediksi. John Lennon, kami lebih tenar daripada Yesus kan gitu. Didornya sama siapa dia? Sama pennya sendiri yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Dan sebenarnya teman-teman sering dibegitukan oleh takdir. Ketika teman-teman punya satu anggapan, punya haul, punya kuah, teman-teman sering dijatuhkan oleh sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Ada aja tuh, ya ada aja. Akhirnya kita jatuh. Nah, tafwid adalah satu konsep di mana sedari awal kita melepaskan haul dan kuwah. Nah, ini bisa kita alami saat apa? Saat kita benar-benar mengalami dalam satu takdir, kita berada dalam satu jalan yang buntu. Jadi belakang tembok, di depan tembok, kita nggak bisa kemana-mana. Tapi pada saat bersamaan kita melepaskan haul dan kuwah, ternyata di situ ada pertolongan yang datang. Sebenarnya rahasianya itu apa sih? Rahasianya ketika kita melepaskan daya dan kekuatan, kita sedang menyelaraskan energi kita. Ya kalau mau dibahasakan energi ini, dengan apa? Dengan energi semesta gitu. Dengan energi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk pada peredaran sunatullah, ya, alam semesta. Kita sedang mengaitkan diri kita pada sesuatu yang tidak terhingga. Nah, ini banyak dialami oleh orang-orang besar. Teman-teman ada yang pernah nonton Peaky Blinders? Pernah? Di Netflix? Ada? Pernah nonton? Nah, si Thomas Shelby kenapa mempunyai kekuatan yang luar biasa? Keberanian yang luar biasa, kenapa? Ada yang tahu nggak? Ini nontonnya Indosiar semua kayaknya. Si Thomas Shelby itu mempunyai keberanian yang luar biasa. Saat apa? Saat di perang, ya. Dia itu hampir mati. Jadi dia masuk ke dalam satu lubang, dibom, dia menganggap saat itu dia sudah mati. Jadi dia menjalankan hari-hari setelah itu adalah bonus dari Allah, dari Tuhan. Jadi dia nggak ada yang ditakuti lagi. Akhirnya dia menjadi satu apa? Sigma man, tuh nggak? Sigma man. Dia memimpin, nggak takut sama apapun. Karena dalam hidupnya pernah mengalami satu proses itu. Jadi ya teman-teman semua, ketika kita ingin mencapai kehidupan lebih tinggi lagi, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat kita berada dalam satu proses itu. Yang proses di mana kita sebenarnya sudah mati saat itu. Entah itu oleh penyakit, entah itu oleh pasangan kita, entah itu oleh anak kita, entah itu oleh karir kita. Kita ambruk seambruk-ambruknya. Saat itu kita merasakan tidak ada lagi yang menolong kita kecuali itu udah hilang harapan. Pasrah total tuh namanya. Seperti yang dialami oleh Thomas Shelby. Jadi juga dialami oleh siapa? Nabiullah Musa alaihi salam. Saat dia apa? Berada di depan laut merah. Belakangnya ibaratnya Nabi Musa, ya udah matilah gua. Ya matilah. Nggak ada yang bisa nolong lagi. Nabi Ibrahim pun sama, teman-teman. Rasulullah pun sama. Peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah adalah saat apa? Dua orang yang paling berjasa di dalam hidup Rasulullah ini wafat secara bersamaan. Di saat itu para sahabat-sahabatnya yang terdekat itu sedang diembargo semua. Tidak ada yang mampu menolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya di Isra dan jadi proses tafwid adalah proses yang Allah hadirkan dalam hidup kita untuk apa?
agar kita membumbung lebih tinggi menuju step-step berikutnya. Jadi teman-teman merasakan hidup saat ini itu adalah bagian bonus dari Allah aja. Bagian bonus dari Allah. Akhirnya teman-teman mempunyai satu karakteristik manusia otentik. Apa? La khaufun alaihim walahum. Saya nggak mau menyebut wali, manusia otentik. Inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum. Kenapa? Karena mereka merasakan sudah mati. Maka kita di awal tuh berbicara tentang konsep inna lillahi wa inna ilaihi. Saat itu teman-teman akan mendapatkan, ya kalau jadi Goku ini super saya itu namanya. Saya super saya. Kalau udah dapat super saya kuat ya? Jadi menghadapi takdir apapun enak, Mbak, karena kita punya kuat. Jadi super saya. Makanya hidup kita ini terus kenapa? Karena kita belum menjadi super saya. Masih biasa, manusia biasa. Super dede. Masih begitu-begitu aja masalahnya pun itu. Jadi kalau kita ingin melihat kita ini orang besar atau orang kecil gampang sebenarnya. Tinggal lihat masalah kita. Kalau masalah kita gede, tandanya kita orang gede. Kalau masalah kita kecil, tandanya kita orang la yukallifullahu nafsan illa Allah nggak mungkin membebani satu kaum melampaui batas kekuatan diri. Jadi saat ini teman-teman masalah kita besar, ya masalah kita besar. Itu tandanya kita sedang dibesarkan oleh Allah Subhanahu. Tapi bisa jadi gini, kita merasa masalah kita besar, ternyata masalah kita cuman remeh. Kenapa? Temenannya sama orang-orang yang punya masalah semua. Jadi teman-teman masuk di grup ngaji kehidupan, teman-teman agar apa? Teman-teman bersyukur. Ternyata masalah teman-teman gua lebih gede. Akhirnya bersyukur gak? Jadi jangan berteman dengan orang-orang yang punya masalah. Teman-teman tertekan sendiri. Sebetulnya banyak masalah orang. Terus terang. Stresnya nggak. Ya, beruntung teman-teman masuk grup ngaji kehidupan. Kenapa? Dengan dinamika masalah-masalah yang beda-beda semua. Ternyata ada yang lebih mengenaskan. Nangis bareng. Ya, ada yang lebih mengenaskan. Akhirnya kita bersyukur, alhamdulillah. Masalah gua ternyata masih biasa. Alhamdulillah. Biasa ya. Utang kita 100 juta udah ada hidup, kita ngobrol. Ternyata utang teman kita 1 miliar. Nah, ternyata gua masih 100 Juta. Yang hutang 1 juta 2 juta tenang nggak? 1 juta 2 juta relax. Ya kan? Iya begitu teman-teman ya. Maka pandailah memilih teman. Carilah teman yang paling banyak masalahnya, agar kitanya bersyukur terus. Kita mah nggak mau ya. Nawala yubali akan nama yaqdilahul khairu amhilafuhu, dan jangan pedulikan sesuatu yang terjadi, baik itu sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang kurang baik. Jadi tafwid adalah melepaskan daya dan kekuatan, lalu tidak memperdulikan terhadap apa yang menjadi keputusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena teman-teman harusnya kita sudah belajar dari pengalaman-pengalaman hidup kita ya. Kita pacarannya sama siapa, nikahnya sama Siapa? sering nggak kayak gitu? Banyak ya, banyak. Berarti sering ya tuh teh. Gua sering pernah gitu, pernah gitu, pernah sekali gitu. Ya kan, awalnya kita tangisi, ternyata pasangan kita yang saat ini ada dalam pelukan kita, inilah yang lalu kita melihat mantan kita melalui Facebooknya, melalui Instagramnya, ternyata dia sedang tidak bahagia dengan keluarga. Akhirnya alhamdulillah gua nggak jadi nikah dengan dia kan gitu. Dan harusnya kita berpikir ke arah sana gitu. Sesuatu yang awalnya kita tangisi pada akhirnya kita syukuri.
Dan itu sering terjadi kok. Awalnya memang sakit. Ternyata kesakitan itu adalah proses pertumbuhan dari Allah. Dan ini amat sangat sering terjadi dalam kehidupan kita. Cuman kita tidak mau belajar. Akhirnya pelajaran-pelajaran mahal ya hilang begitu saja. Terlewati begitu saja. Nah, kita sekarang buka surat Al-Kahfi ayat 39. Tentang apa? Tentang haul wal quwah ini ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaula idz dakhalta jannataka qulta ma Allah. Walau dan mengapa engkau tidak mengatakan ketika memasuki kebun-kebunmu dengan mengatakan apa? Masya Allah. Ini menunjukkan tentang haul dan kuah. Jadi kebun itu tentang pencapaian, ya. Kebun itu tentang pencapaian sesuatu yang kita inginkan, yang sudah terjadi. Itu kebun namanya. Katakanlah oleh Anda dengan kesadaran Anda, Masya Allah. Jadi Masya Allah itu sudah melepaskan haul dan kuah. Bukan karena saya ini, tapi karena Allah. Akibatnya apa kalau kita tidak mengucapkan Masya Allah dibarengi dengan kesadaran? Akan diuji terus nanti. Tentang pencapaian kita akan ada aja terus masalah-masalah yang menggerogoti, ada virusnya terus. Itu tanda apa? Tanda kita tidak melepaskan diri, menyerahkan kepada Allah. Ini suka ada tuh stiker-stiker di mobil kan, Masya Allah. Kalau nggak bacaan tuh haja min fadli, itu biasa mobil-mobil yang 100 juta ke bawah Pak. Oh siap. Kalau yang 100 juta ke atas mah nggak ada bacaan itu. Apaan saya itu? Iya kan? Ya tuh apa saya itu? Kali ya. Kalau nggak ada apa happy family kan bawahnya tuh. Ayah, mama, mama. Oh salah. Enggak dong. Oh, maaf. Bukan. Ini dong Jason. Suamiku mama semua kan. Baru sadar tadi. Mama semua pemilihnya. Oh, nggak semua. Gimana itu Tat? Luar biasa. Ke Abah Tito serinya. Ada khusus. Ahlinya Bu. Kalau saya sama istri saya Aman masuk. Masuk Eko. Itu namanya. Ya, Masya Allah. La quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dari Allah. Jadi jannah itu kebun, itu simbolisasi dari keberhasilan kita. Jadi ketika kita mencapai sesuatu ya, lepaskan pengakuan kita dari pengaturan kita sendiri. Biasanya itu aman ya. Jadi teman-teman, ya saran saya kalau mempunyai sesuatu target, ya mempunyai suatu target, awali dengan Masya Allah la quwata illa billah itu dah. Yang kedua, haid, ya haid. Apa itu haid? Sembunyiin terlebih dahulu. Karena sesuatu perencanaan langsung kita tampakkan, oh bahaya, virusnya banyak, gagal gitu di tengah. Jadi yang pertama, sadari ini bukan hasil saya. Yang kedua, tutup dari pandangan manusia. Kasih tahulah kepada orang-orang yang memang berjasa untuk kita. Ibu, bapak, guru kita, orang-orang terdekat aja udah. Segitu dulu nih. Ketika 50% udah jadi, baru kasih tahu yang lain. 100% jadi, baru kasih ke banyak orang, itu biasa jadi. Ya biasanya jadi. Jadi jangan nyebar undangan dulu. Perempuannya belum mau sama kita. Ngaco gak itu bang? Saya mau nikah nih. Ya kan? Si perempuannya belum tentu mau sama kita bang. Ibaratnya kayak gitu. Kalau sudah jadi, ya mertua kita nerima kita, perempuan kita udah mau, tanggal udah ada, duit sudah ada, baru boleh nyebar. Itu biasa jadi. Ya biasanya jadi. Dan kita kan begitu tuh. Nah kita enggak kalau sama takdir-takdir yang lain, nyebar undangan dulu. Jadi kagak. Ya kayak gitu. Kalau pengen jadi, hide dulu, simpen dulu, keep.
ya, keep dulu. Nah setelah 100% baru kita sepat. Nah itu biasa cepat jadinya. Nah kita sekarang ada dalam satu hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Ma an'amallahu 'alal 'abdi ni'matun fi ahli aw malin aw waladin fayaqul. Seorang hamba diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa? Keluarga yang harmonis, anak-anak yang nurut, yang baik. Aw malin, atau diberikan harta yang berkelimpahan. Lalu diberikan anak-anak yang soleh dan soleha, fayaqulu, lalu dia mengucapkan Masya Allahu la quwwata illa billah, melepaskan haulnya, dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, illa, kecuali orang tersebut akan diberikan apa oleh Allah? Dafa'allahu ta'ala anhu, Allah akan melindungi dirinya dari apa? Dari kulla afatin, dari setiap hal-hal yang menyakitkan. Afat itu hatta ta'tiyahu maniyatuhu, bahkan bencana kematian itu akan dihindarkan atas orang tersebut. Artinya tentang hal-hal yang menakutkan ketika kita melepas daya, ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu Rasulullah SAW membacakan ayat yang tadi kita bacakan. Jadi memang jaminan dari Rasulullah SAW ketika kita mendapatkan pencapaian apapun, selalu selami dengan kesadaran Masya Allah la haula wa la quwwata illa billah. Nah teman-teman, wirid ini bisa dibaca sama teman-teman setiap pagi ya, baca 7 kali nggak apa-apa ya. Masya Allah la quwwata illa billah. Lalu hadirkan tentang pencapaian-pencapaian yang selama ini dalam diri kita itu apa ya. Kalau pencapaian kita ngopi biasanya 1 gelas, kok sekarang naik nih, hadirkan itu kopinya. Tepokan bosan. Jadi saya sedang memberikan sesuatu yang paling dipahami oleh teman-teman. Kalau ngebayangin duit susah ini. Gak masuk gitu. Gak masuk. Dari lupa. Soalnya sedang tidak ada. Jadi kayak teman-teman belajar akuntansi, ngitung duit yang tidak ada, gitu. Tidak mendalami. Kalau kopi teman-teman mendalami semua. Gitu. Belum habis Itu kelihatannya Pak Ustaz, tapi dalam hatinya beda Pak Ustaz. Ya teman-teman bayangin tuh tentang pencapaian-pencapaian kita dibaca 7 kali dalam sehari. Bayangin aja tentang pencapaian-pencapaian kita agar apa? Terlindungi dari segala malapetaka yang akan menimpa diri kita. Anak-anak kita sedang berkarir saat ini, misalnya masuk TNI, masuk polisi, jadi santri, dan lain sebagainya. Itu bayangin anak kita. Anak mau pesantren, mau bener, lurus hidupnya, mau kuliah segala macam. Yang lepasin itu bukan karena kita, bukan karena parenting kita, bukan karena nasihat kita, itu semua karena Allah. Lepasin itu. Kalau kita ngaku aja digoda. Coba kalau kamu pinter nih, beresin, pusing kita. Nah sedari awal, Masya Allah la quwwata illa billah. Bayangin, suami kita bayangin. Iya. Masalah. Masalah. Ya boy. Membayangin suami nadanya Masya Allah. Oh, dihayalkan. kesel itu mana kesel. Nadanya beda, iramanya. Booking ngusep ya salah gitu ya. Aduh itu masalah ya teman. Dan Masya Allah masalah. Masya Allah. Nah, yang kita buka juga surat Al-Imran 173. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina qala lahumun nasu inna
innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allazina qala, orang-orang berkata, lahumun nas, ya, ada sebagian orang. Ini tentang kisah peperangan ya, yang dialami oleh para sahabat saat itu. Jadi saat itu para sahabat sudah memenangkan perang, ya, sudah memenangkan perang. Lalu ada sebagian kaum musyrikin yang menghembuskan kabar kepada para sahabat ini yang sudah pulang. Tentang apa? Inna nasa qad jama'u lakum. Musuh-musuh kamu yang tadi kamu kalahkan sekarang sudah menghimpun kekuatan yang lebih besar. Mereka datang dengan membawa peralatan yang lebih canggih, lebih komplit. Menghembuskan kabar itu kepada para sahabat. Namun para sahabat yang tadinya diharapkan takut ketika diberikan kabar itu, apa yang terjadi? Fazadahum iman. Iman mereka malah bertambah. Ya, iman mereka malah terus bertambah. Lalu para sahabat mengucapkan dengan kesadarannya, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah teman-teman, wirid hasbunallahu wa ni'mal wakil juga seijazahkan dibaca malam hari boleh, siang hari boleh, ya, dibaca 100 aja, ya. Bacanya. Ya, nanti bacanya gini nih, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan dibaca 100 kali. Amalkan teman-teman, ya. Jadi nah ketika kita membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, penekanannya pada apa? Penekanannya pada kekuatan yang ada dalam diri kita, ya, kekuatan yang ada dalam diri kita. Jangan membayangkan kekuatan di luar, tapi kekuatan dalam diri kita. Untuk apa? Menambah, ya, endurance, kekuatan batin kita untuk bisa menghadapi apapun. Ada ketakutan, jangan dibayangkan ketakutan itu. Teman-teman, lihatlah kekuatan yang ada dalam diri kita sendiri yang Allah tambahkan nantinya. Seperti para sahabat ini tadi, yang ditakut-takuti. Nanti mereka datang membawa pasukan yang lebih besar, peralatan lebih canggih. Tujuannya biar para sahabat itu takut. Tapi enggak, justru semakin tertantang, ya, semakin tertantang. Jadi masalah apapun teman-teman tidak akan membuat teman-teman terjatuh lemas, malah semakin tangguh. Bisa jam berapa sekarang? Tadi mulai jam berapa? 9. Mau beres? Lembar lagi aja. Enggak. Enggak, takut teman-teman ini besok kuliah. Ini kan pada anak kuliah semua S2, pada perjaka semua. S5. Ini para perjaka semua. Lanjutan. Asik. Bisa kalah tuh. Sama girl itu. Gergeran maksudnya. Lanjut ya. Nah kita bahas tentang ahwalu ahli taqwi, kondisi ahli taqwi, ya, kondisi orang-orang yang memiliki makom taqwi. Bagaimana sih kondisi mereka? Nah ini yang sering dimanfaatkan oleh orang-orang banyak nantinya. Nanti kita bahas. Ayya'ala ma'anal abda, seorang hamba mengetahui la yamliku qabla amalihi, dia tidak mempunyai kekuasaan sebelum dia melakukan amal apapun. Jadi ketika melakukan amal, ya, dia sudah memahami bahwa ketika dia mampu itu bukan atas kehendak dirinya. Dia sudah memasrahkan kepada Allah. Contoh teman-teman ketika sholat, ya, sholat. Pernah nggak satu waktu teman-teman pengen sholat banget secara batin, pengen sholat, zohir kita nolak, ya, zohir kita nolak, jadi nggak sholat?
Meskipun ajan, ya rumah kita tuh ini rumah kita di atas itu toa masjid. Kita pengen sholat ya, kok nggak bisa ya? Pernah nggak kayak gitu? Pernah, sering. Sering. Korea katanya. Itu namanya Indian, Pak. Nah, Tat, yang mereka ini Tat. Ini Ya. Tat. Itu namanya Indian, Tat. Ya itu bahasa Sundanya apa tadi itu? Ini Tat apa? Erepan. Nah, Dia bukan erepan, dia pengen ibadah tapi sulit. Oh, gitu. Itu bangun susah, sabar. Nempel pantatnya. Pengen ngaji, teman pengen ngaji. Pengen dong. padahal batinnya ingin ibadah ya. Ingin ibadah, tapi teman-teman dihianati oleh diri sendiri. Iya, kalau oleh otak. Ya, teman-teman dihianati oleh diri. Setelah itu apa yang terjadi? Penyesalan dan gitu lagi. Akhirnya teman-teman memahami satu ilmu bahwa ketika kita melakukan ketaatan ini pure hasil dari Allah Subhanahu, bukan hasil dari kita. Jadi sebenarnya pelajaran itu. Rajin ibadah jangan diaku. Quotes tuh. Stiker saya. Sep. Stiker. Jadi setiap ada quote, Isep langsung bikin stiker aja. Istita'atan, tidak memiliki kemampuan. Fala ya'man, dan dia tidak memiliki keamanan. Min makrin, dari makar. Jadi yang pertama nih teman-teman, kondisi tafwid itu kondisi netral. Ketika dalam kesendiriannya atau dalam saat ini dia tidak memiliki, ya tidak mampu merasakan keamanan bahwa apa yang sedang terjadi barangkali adalah makar dari Allah. Artinya ketika melakukan kebaikan dia tidak mampu mengaku ini adalah bagian dari kebaikan. Itu yang pertama, ya, kondisi ahlu tafwid. Yang kedua nih yang unik, wala yai asu min ma'unatin, dan dia tidak putus asa dari bentuk-bentuk maksiat-maksiat yang dulu pernah dia kerjakan, teman-teman. Jadi dia berada dalam kondisi netral, Pak. Tidak merasa taat, tidak merasa sebagai ahli maksiat. Asik kan? Satu. Asik, Pak. Kenapa? Ketika kita merasa kita ini ahli maksiat, sebenarnya kita ini masuk pada dosa besar. Saya mah apa tuh banyak dosanya. Kayak tawadu kan? Dalam kacamata tafwid itu dilarang. Jadi teman-teman harus berada dalam kondisi netral. Nanti insya Allah besok saya kasih tentang makom tobat, tapi bukan makomnya, ini ahwalu tobat namanya, manzilah. Besok untuk laki-laki ini, ya untuk laki-laki besok maghrib habis isya malam. Tapi ngajinya by Zoom, karena kalau dikasih di TikTok bahaya. Ya, saya kasihnya by Zoom. Agar apa? Menghilangkan guilty feeling. Dan tahu nggak guilty feeling? Kang Adit apa tadi? Ya. Guilty feeling itu satu perasaan bersalah. Ya, satu perasaan bersalah. Nah, lalu perasaan bersalah ini teman-teman bawa ketika teman-teman sudah hijrah. Akhirnya teman-teman perasaan bersalah ini dibawa terus menerus setelah teman-teman hijrah. Akhirnya teman-teman mau diperbudak secara spiritual, mengatasnamakan apa? Mahabbah. Udah kalian mah percuma sholat juga, nggak bakal diterima, dosa kalian banyak. Yang penting antum mahabbah sama aneh. Nyampe. Yang penting antum mahabbah sama aneh akan ngasih syafaat sama ente. Kenapa teman-teman didominasi oleh guilty feeling? Namanya guilty, perasaan bersalah. Oh iya, saya itu nggak bakal apa mendapatkan rahmat Allah, nggak bakal mendapatkan ridho. Oh, masa lalu saya itu begini begitu kelam, tidak ada lagi yang bisa saya harapkan kecuali uluran dari orang lain. Dimanfaatkan betul. Namanya perbudakan spiritual. Teman-teman nggak boleh kemana-mana. Ya nggak boleh kemana-mana. Surga ente berada di tangan ane.
Yang megang kunci surga ente adalah hati. Akhirnya dimanfaatkan habis-habisan. Kenapa? Ada perasaan dirty feeling. Teman-teman masuk pada makom tauhid, hilangkan semua perasaan taat ataupun perasaan bersalah. Ini yang dinamakan dengan pembebasan perbudakan. Ini yang dikehendaki oleh Islam. Sayyidina Umar pernah ingin membunuh Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah saat itu menakut-nakuti? Hei Umar, kamu dulu pengen ngebunuh saya, kamu nggak bakal selamat kalau nggak ikut saya. Kan nggak begitu, dibiarkan merdeka sampai akhirnya menjadi Amirul Mukminin. Ini ajaran Islam, teman-teman. Nanti besok saya kasih caranya tuh, masuk pada manzilatut taubat, agar teman-teman berada dalam kondisi netral, tidak merasa baik, tidak merasa buruk, tapi teman-teman berada dalam kondisi netral, kembali ke nol. Itu tauhid itu kembali ke nol. Teman-teman, masa lalu segitu banyak yang jelek segala macam, ya itu adalah pengalaman, ya pengalaman. Beresin dengan apa? Dengan makom taubat. Setelah itu kondisi netral. Kita buka kalau nggak percaya, ya takutnya nggak percaya. Bukankah kita harus merasa bersalah? Bukankah kita harus merasa kita ini hina? Kita buka surat Az-Zumar. Bukan. Tantangnya pakai Al-Quran gitu ya. Iya. Jangan lupakan ya, Allah lautan hampura. Nah, quotes teh. Sudah baik ya, sudah baik. Coba ada yang megang mushaf nggak? Saya nggak hafal, saya bukan hafiz Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Qul, sampaikan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadi kepada hamba-hambaku. Siapa hamba-hambanya Allah ini? Jadi Allah sendiri yang mengklaim, ya. Kita mengeklaim hambanya Allah, gampang. Ini diklaim kita ini hambanya Allah saat apa? Saat apa nih? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, kepada mereka yang melampaui batas kemanusiaannya. Kalau berbuat dosa itu nggak nanggung. Kalau punya dosa itu nggak nanggung. Jangan kayak sampai kayak teman saya. Dosa terbesarnya itu apa? Pulang tengah malam. Saking sucinya tuh orang. Dosa terbesarnya lu punya dosa paling berat apa? Ada gua apa? Dulu gua pas sekolah cabut gua, terus pulang tengah malam. Itu dosa terbesarnya, Mbak. Ya ini ditunjukkan untuk siapa? Untuk manusia-manusia yang mempunyai dosa-dosa yang luar biasa. Asrafu ala, kata Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah berputus asa dari Allah. Lanjutannya apa ada surat itu? Ada enggak? Saya apalin saya. Bahasa Arabnya ada? Ada enggak? Wa anibu, terus ila rabbikum wa aslimu. Wa anibu itu kan inabah. Yang tadi kan tobat. Setelah itu inabah. Inabah itu tentang apa? Tentang kita kembali kepada Allah. Setelah itu apa? Wa aslimu kan? Berserah dirilah, kosongkanlah, netralkanlah. Kamu sekarang dalam kondisi yang fresh, yang baru. Nah, kita ditakut-takuti. Kamu punya dosa besar, kamu dulu begini, begitu. Kamu nggak bakal diterima sama Allah tanpa syafaat dari saya. Kerjaan Mbah Tito itu. Kerjaan Mbah Tito. Ya, ini yang dinamakan dengan perbudakan spiritual. Nah, ini harus diberangus, kayak gini harus dihilangkan, teman-teman. Islam itu justru membebaskan. Nanti kita lihat besok ya tentang manzilatut taubat, teman-teman, agar seimbang kembali. Ya. Jadi nggak ada bahasa saya begini. Itu di bibir doang kok. Ya jujur aja di bibir doang. Ini al-fakir.
Ya kan bahasa-bahasa kesopanan kan gitu. Al-fakir, tawadu. Tahu warna duit. Al-fakir itu beneran fakir, emang fakoh bang. Nah teman-teman nanti diseimbangkan kembali. Min ma'unatin, dari apa ma'unah? Itu dari pertolongan. Wala yu'awwilu ala niyatin, dan tidak ada niat yang tersandung segala macam. Artinya teman-teman dalam kondisi fresh dan dalam kondisi netral. Itu adalah kondisi ahlul yaqazah atau ahlul tafwid. Teman-teman, ya hal-hal seperti ini jangan dibicarakan dahulu. Orang baru masuk pengen bener gitu, pengen minta bimbingan, udah antum mah nggak ada dosa apa-apa, jangan begitu juga. Jangan begitu, kasih dulu makom tobat, beres tobatnya ya, agar dia tidak terlalu pada apa, tidak terlalu berada dalam khauf, Cemas, harap. takut. Kita kasih ini biar apa, ada roja, mampu menatap ke depan. Nanti kasih tugas tuh, kasih penugasan dakwah. Teman-teman dikasih tugas dakwah misalnya dalam kondisi haub ini, pasti teman-teman ngomongnya apa? Saya nggak pantas lah, banyak dosa saya mah. Banyak pantas saya mah. Yang pantas saya tuh amin aja udah. Baca doa nggak mau, akhirnya ajan nggak mau, komat nggak mau. Pak komat banyak dosa saya. Pak ngumumin ini Pak, mimpin doa nggak mau, banyak. Akhirnya banyak tersendat gitu ya, banyak. Padahal teman-teman punya potensi gitu. Ya, makanya diseimbangkan gitu. Ini yang diajarkan Rasulullah SAW kepada siapa? Kepada para sahabat saat itu. Ya, sekelas Abu Sufyan yang ingin membunuh Rasulullah, sekelas siapa? Sayyidina Umar bin Khattab yang ingin membunuh Rasulullah. Sekarang jasad beliau tergeletak di dekat Rasulullah SAW. Kan ajaran ini bukan ajaran tentang memperbudak. Ya, jadi yang lucunya ketika kita diperbudak suka, ya Kenapa? Yang dimainkan tuh dirty feeling itu tadi. Kalau kamu nggak nurut, begini, kualat, ada bahasa. Kualat. Kalau kamu mendurhakai saya, kualat 7 turunan. Banyak kayak gitu, akhirnya kita takut gak? Takut diprovokasi seperti itu. Akhirnya kita nurut. Wa yu'ayinu, lalu dia menyaksikan pakrohu, kepada kepakiran yang ada dalam dirinya. Wa faqatuhu, ini pakoh lagi Pak. Wa faqatuhu, kepada kebutuhan dirinya. Bihaisu yara fi kulli dzurratin al-batinati wa zahirati daruratan fala yara amalan munajian wala zamban muhlikan wala sababan hamilan. Jadi dalam kondisi benar-benar netral. Artinya saat ketika dia berada dalam tafwid ini, dia menyaksikan tentang kelemahannya, tentang kebutuhannya. Dengan melihat apa? Fi kulli dzarratin batina, di setiap desiran batin yang ada dalam dirinya dan zahirnya, daruratan, ia berada dalam daruroh itu berada dalam kecemasan. Fala yara amalan, dia tidak melihat amalnya, tidak melihat hal yang bisa menyelamatkannya apa, tidak melihat dosanya, tidak melihat sebab yang bisa menghantarkan dia pada kesuksesan. Artinya dalam kondisi benar-benar netral. Nah saat itu teman-teman masuk pada makom tafwid. Ya. Nah ini makom mahal teman-teman ya. Nanti insya Allah besok dikasih nutrisi tambahannya tentang manzilatu taubat. Soalnya hari Jumat, Sabtu, Minggu libur ngaji ya. Makanya dikasih kajian seperti itu. Nah, ya teman-teman, untuk bawahnya ini adalah tentang pelengkapannya. Ya sampai sini ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan. Mau, pada nanya mah? Pada nanya? Udah expired. Terima kasih. Wah, saya udah. Yang di belakang. Lagi main gaple tuh yang di belakang. Saking sepinya gitu. Nggak ada apa komunikasi apa gitu.
Monggo kalau ada yang bertanya monggo silakan. Ustaz, ini kalau kita pasrah urusan tadi kan Allah nurunin apa namanya bantuannya. Itu beda tipis sama kalau kita ntar biar Allah yang balas itu gimana? Sama aja. Beda. Oh beda Beda. cerita. Bisa Kita, gini. kita udah pasrah nggak kita pasti dia Allah yang balas gitu. Itu Beda juga. bukan apa yang tadi tuh? Flag juga. Flight. Kabur. Flight. Kan kesannya kayak pasrah kan. Tapi kesel kan? Nggak tahu. Nggak tahu itu baru. Kesel tuh biasanya. Ada. Ah, udahlah biar Allah aja yang ngatur berdasarkan kekesalan. Kalau tafwid ini sedari awal dia sudah melihat Allah yang menurunkan, Allah yang akan mengangkat dan Allah yang bakal ngatur. Dan dia tidak mempunyai angan-angan bakal begini, bakal begitu. Itu tafwid. Dia tidak punya Golnya tadi. goals, ekspektasi bakal begini, bakal nggak ada. Lempeng. Ketika teman-teman dalam kondisi netral, teman-teman melihat baina halataini sawa, antara dua keadaan itu sama. Ya, baina halataini sawa. Baik buruk baginya itu sama. Sama-sama berasal dari, dan dia tahu keduanya pasti merupakan kebaikan untuk hambanya. Jadi tidak punya goal. Teman-teman lihat deh wawancara Bob Sadino. Ada yang pernah lihat tuh? Ada yang pernah lihat tuh? Lihat perkataan-perkataan Bob Sadino itu makom tawakul semua. Nanti teman-teman pulang cek tentang pertanyaan apa, ada wawancara Bob Sadino itu. Kata Bob Sadino itu, hidup itu yang ngalir aja. Hidup itu ngalir aja. Jadi om nggak punya cita-cita angan-angan, nggak punya saya. Orang dengkul saya, tapi jadi. Yang bertanyanya nggak jadi. Iya. Dengan yang nanyanya nggak jadi. Nyatet lagi aja. Jatuh nanti nggak jadi apa-apa. Nanya terus. Oke, cara pendek kan? Iya. Coba teman-teman, itu makom tafwid semua loh. Bob Sadino bukan Bob Marley ya, Bob Sadino. Oh yang keluar reggae, Bob itu salah. Sama. Typo. Ada lagi teman-teman semua? Jadi kudu sigar tengah eta. Nah, sigar tengah. Benar. Sok Indonesia kan sigar tengah. Sigar tengah. Tahu Bang Ahmed sigar tengah? Ya tengah belakang. Sigar tengah itu selalu berada dalam pertengahan sigar. Standar. Jangan berpikir. Tidak ke kiri, tidak ke kanan. Sigar tengah. Stabil. At-tawasud kalau dalam bahasa Quran itu at-tawasud. Pertengahan. Ada lagi Bang? Bisa Abah nih selalu banyak pertanyaan-pertanyaan. Tamparnya udah. Ini diem aja udah. Ampun. Jadi harus ditumbuhkan yakin, percaya diri. Nah, nanti yakin itu setelah masuk pada manzilatul tobat baru keyakinan. Pokoknya dikasih dosisnya step by step. Ya, step by step. Nggak tahu aku di dalam teori. Ada lagi? Asli tadi apa tadi? Nanti masuk submission tadi. Submission itu adalah tentang konsep. Ketika kita melakukan sesuatu, ya sedari awal tuh kita sudah ada perasaan ingin menyerahkan kepada Allah, tapi masih ada keinginan, tapi udah lebih tinggi daripada at-tawakkul itu tadi. Namanya submission. Kita ngerjain dulu, baru disubmit. Submit teman, kantoran tuh yang kantoran baru submit. Saya sudah submit ya Pak, sudah Pak. Ditinjau. Kita udah ngerjain, disubmit, dikirim, tuh namanya submit. Jadi kita ada goals itu, ingin dipendem, ya bahasa Sunda itu ingin di. Kalau tafwid lost goal, bahasa Jawa itu lost goal.
Tapi bukan wasdo dalam kategori gimana Allah aja udah dah. Nah itu biasanya play gitu tadi. Ya, seolah-olah tawakul tapi padahal sedang denial juga. Itu namanya sedang kesal kepada Tuhan. Kesal kepada Tuhan, keadaan. Ada lagi? Jadi posisinya yakin dulu apa tafwid dulu? Nanti yakin, sebenarnya yakin dulu. Yakin. Tapi kalau udah memahami ini, masuk ke yakin tuh jadi lebih gampang. Nanti kita masuk pada yakin. Nanti ketika bisa yakin, kalau udah paham konsep ini jadi lebih memahami. Jadi yakin itu adalah ruh dari iman. Ya, ruh dari iman. Kenapa kita dalam Quran misalnya tentang janji-janji Allah kan banyak. Barang siapa melakukan ini dapat ini. Kok enggak ada geretak gitu ya. Enggak ada perasaan ingin melakukan. Contoh barang siapa yang sholat fajar 2 rakaat sebelum sholat fajar kan mendapatkan apa Pak? Dunia dan tertarik nggak gitu? Selain ngontrak Pak. Tertarik nggak kira-kira gitu? Enggak kan? Nggak yakin. Nggak yakin. Kalau orang sudah yakin itu kelihatan gitu kan? Jadi hakikat yang itu nanti kelihatan nampak jelas. Kasyaf bahasa kalau sudah Asam gitu. tapi itu tadi konsekuensinya seluruh dunia mengatakan 3 kita tetap berpendirian mengatakan seperti apa? Seperti halnya Gus Dur, Allah yarham Gus Dur. Nanti kita begitu ya, nanti kita dalam posisi seperti itu. Bukan ego ya. Hah? Mirip ego ya. Bukan ego, mempertahankan keyakinan. Iya, kalau di luar ketika output itu jadi ego ya. Enggak ego, keharusan. Seperti halnya Bilal bin Rabah ditimpa batu yang panas di padang pasir yang tandus, beliau tetap ngomong apa? Ahad, ahad, ahad. Seperti halnya siapa? Al-Halaj, ana al-haq, ana al-haq, ana al-haq. Itu makom. Nah, teman-teman nanti diuji dalam kehidupan. Ya sudah paham nggak diuji nggak asik lah Bang. Iya siap tuh. Ini mau manusianya baru bisa. Mau dinilainya bagaimana tuh? Ya, kalau sudah paham nggak diuji buat apa? Teman-teman sekolah terus nggak diuji naik nggak? Kan ada rapotnya ya. Iya nggak naik. Ustaz bikin rapot berarti. Ya, kayak gitu. Hah? Naik makom gitu. Iya, naik. Sampai ke makom keramat. Iya. Dikeramatkan. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada kita tutup dengan doa aja ya. Biar bisa wudu. Ya, kita pindah tarekat, namanya tarekat wudu dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal abad wa taqdirana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tubarikuna biha asal qiyad min jami'il khairati bi hayati wa ba'dal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li awladina wa li ahbabina wa li masyayikhina billahi ta'ala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah rijalallah agisuna li ajlillah wa kunu abdana lillah asana bifadlillah wa ya alqab wa ya anjab wa ya salam wa ya abab wa antum ya ulil albab syurulillah sa'alakum sa'alnakum walizulfa rajaunakum wa fi amrin qasadnakum fasyudu azmakum lillah ya Rabbi bisadati Bikasbil wajbi an aini wa ruf'il baini min baini wa qamsil kayfi wal aini binuril wajhi ya Allah salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqqi aulana syafi'il khalqi inda Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan banyak manfaat untuk kita semua. Kami haturkan banyak terima kasih kepada Teh Vera dan Bapak. Mudah-mudahan apa yang dikeluarkan semuanya menjadi catatan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada teman-teman semua yang datang dari jauh-jauh ya, mudah-mudahan setiap tarikan gas motornya atau mobilnya dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Besok kita ngaji pakai TikTok libur ya. Pakai Zoom. Jadi yang ibu-ibu pakai Zoom, yang bapak-bapak pakai Zoom. Kalau ibu-ibu dimulai dari jam 1:30 ya, 1:30 malam. 1:30 siang ya, 1:30 siang ya. Jadi ngaji setengah 2 siang ya, setengah 2 siang sampai jam 4-an ya, jam 4-an karena pembahasannya panjang. Karena saya dari hari Jumat, Sabtu, Minggu libur, ada ceramah di Kendal ya. Pak, ceramah dulu Pak. Sekali kali ceramah boleh meren Pak. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Untuk bapak-bapak nanti materinya saya share di grup bapak-bapak ya.
Jadi mudah-mudahan bisa ngaji semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ketua kelas dipersilahkan. Tawadu. Api-api we. Abah malu kalau di ngaji kehidupan, tapi kan punya sendiri beliau.